Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magang Pratama Rotan, dari saya akan mempresentasikan tentang laporan magang Product Development UMKM Perusahaan Keluarga Pratama Rotan dengan Ketua Koordinator saya Armando Wilham, lalu rekan saya Bella Febrianti, Bagaskara Putra, Intan Widya, dan Gifar Fajri. Pengembangan produk. Mungkin dari kita semua sudah tahu bahwa pengembangan produk adalah suatu kegiatan perusahaan untuk mengembangkan suatu produknya, bahkan manajemennya secara lebih luas lagi dan mencari pasar baru maupun pasar lama yang dikembangkan ke depannya. Lalu apa saja sih proses pengembangan produk untuk perusahaan? Yang pertama ada strategi produk baru. Jadi di mana suatu company berusaha untuk mengumpulkan suatu produk-produk baru yang ada di pasaran lalu dibentuk untuk menjadi suatu produk yang ada ide lalu dibentukkan suatu ide gagasan baru. Lalu yang kedua adalah menghasilkan gagasan. Jadi menghasilkan gagasan ini adalah turunan dari strategi produk baru di mana ide yang muncul akan disaring lalu memasuki fase yang ketiga yaitu penyaringan gagasan di mana hasil gagasan yang ada itu disaring untuk dijadikan bahan acuan apa saja yang perlu dimasukkan ke pengembangan produk yang ada di suatu perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah analisis bisnis. Di sini analisis bisnis itu tidak hanya suatu produk ini bagaimana laris di pasaran, namun juga analisis bisnis ini meliputi peluang usaha. Bagaimana company lain dalam membuat suatu produk yang sama dengan kualitas yang berbeda itu juga berkaitan dengan analisis bisnis ini. Lalu pengembangan, di dalam pengembangan ini ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya dalam segi produk tidak menyamai dengan produk orang lain, lalu bagaimana dari segi kualitas misal catnya atau dari produknya, bahan bakunya gitu. Lalu dari yang berikutnya adalah uji coba pemasaran, di mana produksinya itu minimal, namun agar masyarakat tahu bahwa ada produk baru dari suatu perusahaan ini. Biasanya hal ini menggunakan prototipe di mana suatu contoh bisa menghasilkan pengetahuan luas untuk masyarakat. Biasanya di uji coba pemasaran ini membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak karena produksi yang dihasilkan relatif sedikit dan kualitas cenderung lebih baik biasanya. Lalu berikutnya ada komersialisasi, di mana produk mulai diproduksi secara banyak lalu dipasarkan untuk proses penjualan yang lebih baik. Lalu ada produk baru. Terciptanya produk baru ini adalah sinergi dari perusahaan untuk mengenalkan produk-produk yang ada di perusahaan itu. Selanjutnya adalah kualitas produk. Dari Pratama Rotan sendiri mungkin kita dapat simpulkan dari foto-foto di samping untuk tamu kebanyakan juga dari luar negeri, ekspor juga sudah mulai ditingkatkan dari Pratama Rotan ini. Mungkin dari segi kualitas dapat kami bilang bahwa Pratama Rotan ini memiliki kualitas yang memiliki standar internasional, di mana produk yang dihasilkan merupakan produk incaran dari wisatawan mancanegara. Jadi kualitas dapat dijamin karena pembeli luar negeri pun percaya dengan produk-produk yang ada di Pratama Rotan. Lalu dari segi packaging dapat kita lihat Pratama Rotan memiliki packaging yang lebih efisien dibandingkan memakai
produk pabrik seperti kardus, di mana kardus akan memakan tempat yang relatif lebih banyak daripada seperti gambar di samping ini. Dan resiko untuk terjadinya kecacatan dapat ditanggulangi dengan gambaran pengemasan seperti ini. Lalu untuk Pratama Rotan sendiri dalam membentuk suatu bentuk dari suatu barang itu memiliki standar-standar tersendiri. Misalnya dalam pemilihan bahan baku itu ada sortirisasi rotan. Jadi rotan yang ada itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rangka, lalu bagian anyaman, dan bagian penunjang rangka, yaitu di samping kanan kiri, entah itu dari desainnya atau dari bagian apapun. Lalu untuk sortirisasi sendiri ini juga menyortir kualitas dari suatu bahan baku, di mana kualitas yang buruk tidak dipakai, lalu kualitas yang baik akan lebih diperbagus untuk menunjang kualitas produk ini. Selanjutnya ada penjemuran rotan. Di sini penjemuran rotan itu berfungsi untuk mengantisipasi adanya kelembapan, di mana rayap bisa bersarang, lalu hewan-hewan bisa menyebabkan rotan menjadi pembubukan, di mana itu sangat mengganggu dalam kualitas rotan. Selanjutnya ada pembentukan dan penganyaman rotan. Di dalam pembentukan dan penganyaman rotan ini terdapat divisi khusus untuk merancang suatu desain baru, di mana rancangan itu bisa diimplementasikan dalam suatu bentuk dan suatu anyaman yang meningkatkan kualitas produk dan pengembangan produk baru. Yang selanjutnya ada penyemprotan cairan anti rayap. Seperti yang kita ketahui, rayap itu bersumber rotan itu banyak mengandung rayap karena kelembapan atau karena cuaca dari suatu tempat. Jadi penyemprotan ini disarankan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk di Pratama Rotan sendiri. Seperti yang kita ketahui, untuk perusahaan lain tidak ada yang memakai cairan anti rayap ini di kawasan situ untuk perusahaan-perusahaan kecilnya. Lalu yang berikutnya adalah pengecatan. Untuk pengecatan sendiri ini relatif karena rotan biasanya pembeli ingin suatu produk ini dicat atau tidak. Jadi ini menurut permintaan konsumen. Lalu ada pengolesan cairan peningkat pH seperti penyemprotan cairan anti rayap juga ini. Jadi berfungsi untuk mencegah rayap supaya tidak hidup di dalam rotan tersebut. Yang berikutnya adalah biaya produk. Dari riset yang kami lakukan di perusahaan Pratama Rotan ini, rotan adalah bahan yang memiliki harga tidak stabil. Hal ini disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama iklim, ekspedisi dari luar pulau, lalu kualitas dari suatu produk rotan itu. Dalam pemenuhan kebutuhannya, rotan di perusahaan ini telah memiliki supplier yang tetap dari hutan Kalimantan. Pratama Rotan menyiapkan bahan bakunya sekitar 1-2 ton dalam waktu 1 bulan. Perusahaan Pratama Rotan berfokus pada custom product. Dari kebijakan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan ini, terdapat beberapa impact positif dan negatif. Seperti yang kita ketahui, dari segi positifnya, perusahaan mempunyai cash flow yang baik, di mana dapat di-cover sebagian oleh konsumen. Kebijakan ini juga dapat mengefisiensikan sistem penggajian sumber daya manusia yang ada. Jadi diartikan bahwa SDM bekerja sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh konsumen. Hal ini sangat menguntungkan perusahaan karena gaji yang dibayarkan ke SDM dapat terserap baik. Di sisi lain, impact negatifnya
adalah persediaan produk yang sedikit menyebabkan konsumen berpikir ulang untuk mengunjungi dan membeli produk di perusahaan ini. Hal ini berakibat pada kurangnya terserapnya pembeli baru jika tidak dipengaruhi oleh pembeli loyal. Selanjutnya adalah desain produk. Pratama Rotan menerapkan pemesanan custom, di mana bentuk dari suatu produk merupakan produk yang diubah dan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Menurut riset kami, ke depan Pratama Rotan membuat produk dan memasarkannya berdasarkan tema suatu ruangan dan tema suatu suasana. Jadi konsep ini diambil dari penyuluhan pemerintah yang ada dan perusahaan-perusahaan besar seperti IKEA, lalu Ace Hardware, di mana produk bisa dibeli secara satuan atau satu set dari suatu ruangan tersebut. Hal ini bisa menambah minat beli konsumen jika hal ini dirasa masih terlalu sulit. Untuk pengembangannya itu juga ada variasi lainnya yang menjadikan Pratama Rotan sebagai konsultan desain interior. Kemungkinan dengan hal ini dapat mengurangi pengeluaran yang besar karena pembuatan tema-tema itu tadi. Ya mungkin di samping ini ada contoh dari suatu tema di perusahaan IKEA. Jadi di mana tempat gerai suatu perusahaan IKEA itu terdapat set-set seperti kita berada di ruangan rumah, di mana sofa tertata dengan rapi, lalu ada rak buku, ada TV, lalu ada meja makan, lalu ada tempat-tempat lainnya juga. Bahkan di IKEA sendiri terdapat pasar online-nya, di mana website itu dibentuk juga berdasarkan ruangan yang ada, seperti kamar tidur, ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan lain-lain. Lalu waktu pengembangan. Mungkin waktu pengembangan ini berkaitan dengan product life cycle juga. Jadi Pratama Rotan tidak langsung memasuki fase pertumbuhan seperti sekarang ini. Perusahaan ini juga mengalami fase terdahulu seperti pengembangan, pengenalan, bahkan pernah mengalami fase di mana perusahaan mengalami depresiasi peluang untuk bangkit dan kehilangan banyak konsumen. Hal ini dikarenakan banyak pesaing dari perusahaan mikro bahkan makro yang ada di wilayah sekitar maupun di luar wilayah. Selain tentang pesaing, perusahaan ini juga pernah mengalami fase penurunan. Faktor penyebabnya adalah pandemi COVID-19 baru-baru ini, kelangkaan bahan baku, dan masuknya bahan sintetis buatan Cina yang menyerupai rotan. Namun berjalannya waktu, perusahaan dapat pulih kembali setelah dipegang oleh owner barunya, yaitu Mas Pungki, yang notabene adalah anak dari pemilik perusahaan terdahulu. Permasalahan yang dihadapi Pratama Rotan untuk memasarkan produk yang dihasilkan adalah selera konsumen dan tren yang cenderung berubah karena banyaknya variasi produk di pasaran. Untuk Pratama Rotan harus dapat mengantisipasi keadaan ini apabila kurang peka terhadap kondisi ini, pengaruh terhadap produk yang dihasilkan oleh pasar. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah target pasar yang sama dengan produsen lain, sehingga perlu bagi perusahaan ini mengembangkan produknya sesuai kebutuhan dan selera. Ini adalah kemampuan pengembangan. Mungkin kemampuan pengembangan ini kental kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada. Untuk tujuan strategi pengembangan usaha adalah agar perusahaan Pratama Rotan mampu meningkatkan grade perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal secara maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi usaha yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan internalnya. Mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancamannya, menganalisis strategi yang telah diterapkan dan perumusan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan usaha agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis yang memiliki kemampuan lebih besar baik dari segi teknik maupun permodalan.
Ya seperti yang kita lihat pada banner di kanan ini, Pratama Rotan juga mulai melakukan pengembangan dari sektor SDM-nya, seperti mengajak masyarakat untuk lebih tahu tentang rotan, lalu mengadakan pameran-pameran UMKM tentang rotan di Jakarta, Sukoharjo, maupun di tempat-tempat lain. Bahkan Pratama Rotan untuk bulan Agustus ini mengikuti kegiatan IFEK, di mana kegiatan IFEK ini berlangsung di Jakarta yang besar-besaran dengan pengunjung dari luar negeri mencapai 12.000 orang, di mana peningkatan itu sangatlah baik untuk Pratama Rotan untuk ke arah selanjutnya, karena support dari pemerintah juga ada di dalamnya, baik dari segi permodalan maupun segi pemasaran. Selanjutnya dari golongan horizon. Untuk Pratama Rotan sendiri digolongkan sebagai horizon pertama atau 1, dengan asumsi karena sedang meningkatkan variasi baru dari suatu produk. Seperti yang kita ketahui, produk Pratama Rotan adalah produk custom, di mana secara konsumen adalah produk yang dihasilkan oleh Pratama Rotan. Jadi dapat disimpulkan Pratama Rotan ini melakukan pendekatan dengan produk konsumen, di mana produk-produk yang dihasilkan merupakan gambaran dari suatu desain yang sudah diterapkan oleh konsumen. Lalu faktor perhatiannya adalah identifikasi peluang. Dari identifikasi peluang ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kerajinan rotan tidak akan dimakan oleh zaman. Lalu ada produk menjadi ciri khas daerah. Jadi rotan itu bisa menjadi suatu ciri khas suatu daerah karena di suatu daerah terdapat sentra, di mana setiap penduduknya itu membuat suatu kerajinan rotan yang bernilai. Lalu dari segi perhatian lain adalah dari segi produk dan penawaran. Mungkin dapat kita ketahui jika produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, desain yang menarik, setidaknya konsumen akan lebih penasaran dan memiliki awareness yang lebih tinggi daripada produk-produk yang memiliki template yang seperti biasa. Lalu dari segi penawaran, dengan adanya digital marketing seperti sekarang ini, mungkin Pratama Rotan bisa lebih leluasa dalam pemasaran secara marketing digital. Jadi seperti yang kita ketahui, Pratama Rotan memiliki sosial media yang relatif banyak. Ini ada websitenya dari Pratama Rotan, lalu ada Facebook, ada Instagram, Tokopedia, dan lain sebagainya. Gunanya ini sangatlah tepat karena masyarakat konsumen yang tertarik dengan produknya itu tidak usah datang ke suatu wilayah dulu untuk mengetahui bahwa produk-produk yang dihasilkan itu menarik. Jadi kita bisa lihat dari postingannya pun kita bisa tahu bahwa produk yang dihasilkan itu menarik atau tidak. Lalu ada juga ulasan dari Google, di mana ulasan itu yang direview oleh masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana kinerja Pratama Rotan, lalu produk-produk yang dihasilkan, kita bisa mengetahui dari Google Rating itu. Selanjutnya mungkin dari kendala dan pemecahan masalah. Mungkin dari suatu perusahaan itu tidak ada yang sempurna. Jadi ada pun kendala-kendala yang ada di dalamnya. Seperti dari Pratama Rotan ini, kendala utamanya adalah di segi SDM, di mana segi SDM itu masih bersifat konvensional, di mana tetangga direkrut jadi pegawai, lalu
ada orang butuh kerja, direkrut pegawai. Nah, mungkin itu mulai dikurangi oleh Pratama Rotan dan menerapkan sistem-sistem baru untuk kedepannya, seperti untuk tanggung jawab karyawan lebih ditingkatkan, lalu untuk jam kerja lebih ditingkatkan juga. Lalu untuk jam kerja sendiri itu bila terjadi telat itu Pratama Rotan juga sudah menerapkan pemberian sanksi sekarang. Lalu untuk karyawan teladan yang masuk tanpa ada libur itu dapat pemberian insentif. Ini berlaku kumulatif selama sebulan. Lalu untuk kedua permasalahannya adalah tentang standarisasi suatu desain maupun standarisasi suatu produk. Mungkin ini juga menjadi masalah dari perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana standarisasi ini diterapkan itu masih belum jelas, tentang standar apa yang harus diikuti gitu tuh masih belum jelas perusahaan-perusahaan ini. Namun dari segi permasalahan standarisasi ini kita bisa belajar dan bertanya-tanya di Badan Standarisasi Nasional. Mungkin bisa melewati email maupun WhatsApp yang ada. Lalu untuk permasalahan ketiga itu adalah HAKI, di mana pelaporan kekayaan intelektual dari suatu desain, dari suatu nama itu perlunya dilaporkan, namun dari produk Rotan sendiri ini juga masih bingung bagaimana cara pelaporannya, karena desain yang ada itu kan hampir mirip-mirip. Jadi misal dilaporkan, takutnya nanti antar perusahaan menjadi gaduh dan menimbulkan perpecahan baru dari perusahaan lain. Namun juga ada pemecahan masalahnya, kita dapat mengunjungi mall pelayanan publik yang ada di setiap daerah. Sekarang sudah ada dari Menteri Dalam Negeri pembuatan pelayanan publik ini. Untuk laporan harian ini hari Selasa 17 Mei, kami melakukan kunjungan dan mengamati lingkungan kerja perusahaan Pratama Rotan serta mencari tahu tentang sejarah perusahaan dari awal berdirinya. Lalu hari Rabu melakukan diskusi dengan owner tentang kinerja SDM. Hari Kamisnya melakukan diskusi tentang arah kemajuan perusahaan dengan membuat set tema produk. Hari keempat, di hari Jumat, melakukan diskusi tentang arah website yang akan dikembangkan dan kesiapan SDM yang dalam pengembangan ini untuk suatu produk ini. Lalu Senin melakukan evaluasi magang dan pengisian laporan magang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.